Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat pagi, siang, dan malam. Pagi pagi pagi, luar biasa. Luar biasa ya kalau salam semangat gitu ya. Iya. Alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali di podcast Semesta Menghijau. Mungkin beberapa pekan kita isi dengan tayangan-tayangan AI gitu ya. Biar ini Pak Prama ya, familiar kita juga ya. Betul, Eh, supaya sekarang kan zamannya AI ya. Ya, Mhm. produk-produk AI yang kemarin tuh, adik-adik Latsar CPNS mereka buat, kemudian kita coba tayangkan dan alhamdulillah mendapat respon yang cukup lumayan ya, bisa Iya. dilihat. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, Mas Gilbran ya. Nah, nanti Siap. bisa kita perkenalan, beliau ini siapa Pak Pramah ya? Beliau ini adalah pembina siswa. Pembina Ya. siswa ya, Betul, iya. heeh. Nah mungkin sebelum kita, diskusi ini, boleh perkenalan dulu Mas Gilbran ya? Gilbran Heeh, ya, jangan salah nih. ayo Pak. Oh iya iya. Ada tokoh terkenal nih Cara ya, terkenal ya? mirip-mirip namanya. Mirip-mirip, Mangga Mas mirip-mirip. Gilbran. Siap. Sebelumnya terima kasih Bapak atas waktunya. Izin memperkenalkan diri, namanya saya Muhammad Gilbran Matsani. Saya dulu juga pernah menjadi siswa, Mhm. masuk tahun 2022, lulus tahun 2025 bulan Mei kemarin, Pak. Itu berarti, apa namanya, begitu lulus langsung keterima, sebagai apa tadi? Pembina siswa. Pembina siswa. Pembina istilahnya apa kalau pembina Kalau siswa? di sana istilahnya PAMSIS, Pak. PAMSIS Pamong ya, siswa. Pamong heeh. siswa. Ceritanya gimana kok bisa tertarik gitu? Jadi karena saya awal masuk SMK itu saya berpikirnya SMK kan lulusannya bekerja ya, Pak. Mmm, Jadi pokoknya setelah saya lulus bekerja, bekerja, bekerja. mmm, Nah, jadi ketika saya sudah lulus kemarin tuh ada tawaran, ada lowongan bahwa ada lowongan sebagai PAMSIS di sekolah. Nah, saya mikirnya daripada apa, daripada di rumah diam terus kan, Pak. mmm. Mending saya coba ambil, terus saya coba daftar dan alhamdulillah akhirnya lolos. Kemarin ada beberapa orang juga yang ikut daftar juga, Pak. Ya. Mmm, Ini, indikasi yang sangat baik ya, iya. Pak Abid, karena SMK itu motonya siap kerja gitu Oh kan, iya iya, betul. sudah tepat ya? Ya sudah tepat gitu ya. Jadi, tadi dengan prinsipnya diem di rumah, saya cari kerja, kebetulan ya Iya. Ya, lolos untuk, alhamdulillah. seleksi pamong siswa atau Pamong pembina siswa, siswa pembina ya, siswa. oke. Mhm. Nah ini Mas Gilbran, apa namanya, waktu daftar, untuk daftar sendiri itu memang waktu saat sekolah itu sudah diseleksi atau memang dibuka lowongan terus berapapun yang daftar akan mengikuti seleksi? Jadi izin, Pak, untuk seleksinya itu biasanya yang sudah lulus, Pak. Jadi ketika Mmm. masih siswa tidak ada yang mendaftarkan. Oh Cuma maksud saya diarahkan nggak? Siapa atau dipilihin lah, sudah di ini sama guru-guru, "Oh kamu nanti oh jadi ada mas." ada Oh Pak, gitu. beberapa yang ditawarkan seperti saya juga ditawarkan kemarin. Mhm. Lalu jadi PAMSIS itu dibukanya itu ketika ada PAMSIS yang lainnya itu sudah lulus keterima kerja di instansi yang lain Oh gitu, ya. ataupun setelah habis, eee, Kontrak? kontrak kerjanya. Jadi Tidak kontrak kerjanya melanjutkan satu ya? tahun ya, Jadi Mmm. tidak memang ada melanjutkan. formasinya ya? Ada Formasi, formasinya, Pak, Formasi. seperti formasi. berapa kalau ini PAMSIS di sana? Jadi untuk kota PAMSIS itu di sana ada 6 Pak, 2 perempuan, 4 laki-laki. Oke. Mmm. Dan tambahan ada pembina eksternal dari Brimob juga, Pak. Oh ada pembina Mhm. Ya, eksternal. Bedanya apa kalau sebenarnya sih sama saja Pak, eee, PAMSIS sama Brimob itu masuknya di SK pembina eksternal, Pak. mhm, untuk penugasan beda kali ya? Kalau teman-teman ini 24 jam ya? Ya, sama juga Ya. Pak yang Brimob juga piket-piket, ada sprintnya sendiri. Mmm, Ya. Untuk PAMSIS ini sebenarnya, tugasnya apa sih, tugas utamanya Pamong itu? Jadi untuk pamong siswa itu selama saya
sekolah dan selama saya bekerja menjadi PAMSIS itu, yang saya dapatkan tuh PAMSIS itu yang membersamai siswa-siswa di sekolah, di asrama. Jadi setiap kegiatan siswa itu ada PAMSIS. Seperti halnya sekarang yang ada praktik kerja lapangan, PAMSIS pasti ada. Karena itu di, di mana ada siswa pasti ada pembinanya. Itu apa aktivitasnya ini ya full ya, Full, Pak. full ya. Sampai mereka tidur ya Mas ya? Ya sampai tidur, Sampai mereka bangun lagi? dari tidur sampai tidur lagi. Sampai tidur lagi. Tidur lagi. Nah, dari 6 tadi apakah nanti sistemnya piket atau apa namanya dijadwal hari ini berapa orang atau tiap hari 6 orang itu? Ya, jadi per hari itu ada 3 yang piket. Mm-mm. Itu tuh dibaginya tuh ada yang piket siang dan piket malam. Mm-mm. Begitu seterusnya, Pak. Dia ada yang waktu off juga istirahat. Mm-mm. Berarti yang piket itu 2 laki-laki 1 perempuan ya? Ya, Nah, sebelum tadi yang lanjut untuk tadi seleksi sendiri. Nah, seleksi sendiri tadi dari kemarin ya, maksudnya dari 6 itu waktu Mas Gibran itu daftar itu banyak yang daftar atau eh, berapa yang ini yang ikuti jadi seleksi? waktu kemarin pembukaan itu banyak tawaran-tawaran ke teman-teman saya, ke senior-senior saya juga. Namun ya mungkin mereka sudah punya kerjaan yang lain. Jadi kemarin tuh yang daftar ada 3 orang termasuk saya. Oh, 3 orang Ya, aja. Untuk menepati untuk berapa? menempati satu 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 posisi. posisi. Oh, satu posisi. Oh, satu ya. Karena 5-nya masih Masih aktif. aktif. Nah, untuk ininya tahapannya apa saja yang di ini? Seleksinya Tahapannya seperti apa? tuh seleksinya tuh ada pertama yang pastinya seleksi administrasi ya, Pak. Mm-mm. Terus ada seleksi fisik juga, terus ada sama seleksi wawancara. 3 ya, Ya, administratif, fisik, administratif, fisik, sama wawancara wawancara. dan juga yang tes-tes PAMSIS dulu itu ada tes seperti apa ya? Mereka dikasih tugas, Pak. Jadi siswanya sudah disetting sikapnya seperti ini, gimana caranya calon PAMSIS itu tuh mencari cara supaya siswa tersebut itu tertib kembali gitu, Pak. Oh, studi kasus ya? Studi Ya, studi kasus. kasus. Itu dikasih itu juga. Kalau waktu saya karena kemarin tuh waktunya tuh mepet ya, Pak. Jadi hanya tes wawancara saja, Pak. Oh, gitu. Alhamdulillah. Ya. Dari 3 itu yang dipilih Mas Gibran. Ya, alhamdulillah. Kelebihannya apa kok? Merasakan apa kenapa kok bisa terpilih gitu? Kira-kira Apakah nih. kira-kira siapa tahu nanti adik-adik tingkatnya begitu angkatannya Mas Gibran ini daftar CPNS ya atau P3K tembus kan berarti kosong tuh. Iya. Ah, nanti gimana ininya? Kira-kira apa sih kok bisa menyebabkan di Kalau antara kalau ingin jadi PAMSIS itu PAMS apa itu yang harus disiapkan ya? gitu. Sebenarnya saya juga itu coba-coba daftar, Pak. Mm-mm. Cuman tetap persiapan kayak wawancara itu seperti apa. Cuman saya tuh karena sudah terbiasa ya sama berinteraksi sama guru-guru dan yang mewawancarai itu juga ada guru-guru dan juga wakil kepala sekolah yang lainnya. Dan alhamdulillah saya ketika wawancara itu tidak gugup. Gugup itu ya. Ya, Ditanya apa aja tuh? banyak, Pak. Seperti Apa ditanya? waktu itu ditanyain dites mengaji waktu itu. Oh, tes mengaji. Tes mengaji karena Terus tetap kan siswa di sana tidak jauh dari pembinaan ya. pembinaannya, pembinaan rohaninya juga. Terus apa lagi? Ditanya apa yang kira-kira kok gini amat nanyanya gitu. Kalau itu mungkin seperti pas saya menjadi siswa itu gambaran saya pas masih siswa kepada PAMSIS itu seperti apa. Oh, cara nanganinnya gimana? Nah, selama menjadi PAMSIS ini apa pengalaman Mas Gibran
melakukan, pembinaan ya, Nah, menjadi pamong dari siswa ini. Ada yang menarik nggak Jadi kejadian-kejadian ini? Tantangan ini? yang menjadi tantangannya itu pertama karena saya ini Pak, untuk siswa-siswa yang sekarang tuh siswa tingkat 2 dan tingkat 3 itu semasa sekolahnya itu masih ketemu saya menjadi seniornya. Oh oh gitu. Jadi seniornya. ketika saya kelas 3 mereka, adik tingkat saya. Ya, jadi kayak masih sepantaran Ya, ya. jadi tantangan buat saya itu menjadi pembina sekarang tuh, yaitu siswa-siswa yang sekarang tuh tahu saya tuh bagaimana ketika menjadi senior. Oh iya Jadi iya. Iya. tantangannya seperti itu. Dan cuma hanya beda satu tingkat saja. Mhm. Jadi Hmm. banyak mungkin siswa-siswa yang seperti biasa saja saya. Oh Iya. gitu. Kalau sikap Mas Gibran sendiri gimana? Karena dianggap biasa tadi bukannya nggak paham sis. Mmm. Kalau saya tetap profesional kan Pak. Ah iya iya benar. Jadi apapun itu perlakuan siswa, sikap siswa itu saya terima dan saya juga tidak luput dari tugas saya sebagai pembinaan ke siswanya. Hmm. Iya iya iya. Nah ini Mas Mas Gibran. Kan siswa ini berbagai latar belakang ya. Baik daerahnya, baik keluarganya. Iya, Ya kan kalau saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan anak-anak tuh, ada yang memang dari keluarga yang sudah apa bidang kehutanan, iya, betul. ada yang kelompok tani hutan, ada yang ada di kawasan. Nah, dari sudut pandang Mas Gibran sendiri, apakah mereka itu perlu ada penanganan yang berbeda atau apa namanya? Ya ini sama saja gitu. Gimana? Sebenarnya tuh untuk pembinaan ke semua siswa ya Pak, tidak Hmm. ada yang dibedakan mau itu anaknya orang tuanya yang bekerja di kehutanan ataupun yang tidak tetap Mhm. disamaratakan. Karena saya latar belakang saya tidak ada saudara saya maupun orang tua saya yang bekerja di kehutanan. Kalau Oke. Mas Gibran sendiri orang tua kita tadi belum nanya. Iya. Untuk orang tua saya, ayah saya dulu bekerja menjadi petani Pak. Oh Tani ya? petani, Mhm. ya Dan ya. di situ saya berkepikiran lulus SMP itu saya mau sekolah di SMK jurusan pertanian saja Hmm, supaya bisa melanjutkan, eee, bisnis bapak itu. hmm. Namun ternyata bapak saya punya kenalan di KPH Mmm. KPH. Iya. Di Tinggal di mana Mas? perhutani. Ketua Saya kelompok tani tinggal di berarti ya? Ciamis, Oh Ciamis, Kabupaten Ciamis, KPH ya? Mhm. Oh, Anggota kelompok tani berarti ya? anggota KPH bapak saya. Oke. oh Bapak anggota KPH KTH, juga. Iya. kelompok tani hutan. Ah. Jadi bapak saya menawarkan ke saya ada sekolah kehutanan ini, Mhm. eee, pendidikannya itu semi militer katanya. Hmm. Wah kata saya tertarik, mungkin sama saja sama pertanian. Hmm. Mhm. Jadi saya coba daftar-daftar mengurus administrasi semuanya Gratis lagi ya? gratis. Mhm Nah mhm. itu yang tertarik buat saya masuk tuh karena gratis itu Pak. Iya. Ah. Dulu yang ngarah-ngarahin itu siapa Mas waktu daftar itu? Pas waktu daftar tuh ayah saya mengasih informasi itu Hmm. pendaftaran SMK. Saya coba lihat-lihat apa persyaratannya, saya coba kumpulkan administrasi saya sendiri gitu. Hmm. Hebat ya Iya. SMP Masnya udah bisa. Sudah bisa punya tujuan yang jelas ya? Tujuan Mhm. yang jelas, dikasih informasi yang serba Mhm. terbatas kan, Iya. Iya, maksudnya nyari-nyari lagi kan ya? nyari-nyari lagi Pak, Ya. Pernah nggak kerja nanya apa. ada nggak tetangga atau yang sudah sekolah di SMK Kehutanan nih? Kalau di Kabupaten Ciamis tuh ini lingkup besarnya Iya. Ya. Jarang kurang sih, kayaknya. jarang Pak. Jarang. Jadi Jarang. perangkatan tuh 1, 2 dari Mhm. orang Ciamis tuh. Dulu secara ini gimana Mas Gibran? Maksudnya tadi ngumpulin berkas-berkas, terus daftar, itu informasinya gimana ini? Ada untuk persyaratannya ada dari pengumuman SMK-nya. Iya. Jadi Hmm. saya baca-baca seperti apa ini persyaratannya dan bapak saya juga paham bagaimana administrasi itu. Jadi karena bapak saya itu dulu pernah
menjadi sekretaris juga Pak di Oh KPK-nya. iya, Jadi Hmm. paham untuk mengurus administrasi itu seperti apa. Iya, iya, kelengkapan-kelengkapan iya, paham iya, ya. iya. Menarik Pak Prama ya. Ini anak petani jadi pamsih. Sebenarnya sudah pernah nyoba, belum pernah nyoba daftar CPNS ya atau P3K? Belum Pak, Belum tidak sempet sempat, ya. belum sempat. Oh iya karena baru lulus Karena ya. baru lulus. Iya, Mungkin tahun depan insya Allah. Oh, mudah-mudahan tahun ini mudah-mudahan. atau tahun depan? Tahun ini Pak. Mudah-mudahan ya Awal ada bulan. kalau ada pembukaan dimanapun gitu ya. Ya Ya, dimanapun. Nah tadi menyambung aktivitas di sekolah, artinya di asrama itu kan Mas Gibran termasuk 24 jam ya, ya. meskipun tadi saat tidur nggak apa namanya melakukan pengawasan atau pemantauan. Nah Mas Gibran sendiri kalau di dalam asrama itu sempat ini nggak nandain orang nih perlu pengawasan khusus nih gitu. Iya. Kan sudah kenal ya tadi ya dengan adik-adik kelasnya. Tapi kan tahu nih ada kelas nih yang agak bangor-bangor nih. Mm-mm. Ya. Biasanya itu pasti ada Pak. Saya Iya. juga ada nandain satu siswa. Nah, saya tuh cara saya buat membimbing anaknya itu saya ajak ngobrol. Jadi saya di situ berbicara bukan sebagai pembina, tapi sebagai kakak. Ya Tetap lebih sebagai pasnya kakak. sebagai kakak ya. Jadi pembina siswa tuh, pamong siswa itu bisa berperan menjadi sebagai kakak, orang tua, atau menjadi pembina, ataupun Sahabat menjadi ya. sahabat juga Pak. Berarti diajak ngerokok juga? Mas Gibran ngerokok nggak? Untuk saya jujur merokok Pak, tetapi Ngerokok. tetap profesional Pak. Iya, masih sekolah mah nggak boleh, saya udah lulus gitu ya. Jadi tetap di lingkungan asrama tidak ada yang merokok, Tidak Oh ada yang tidak ada yang merokok ya. merokok. steril. Hmm. Oke. Kalau orang melihatnya bahwa SMK itu yang tadi juga Mas Gibran semi militer gitu ya. Semi militer. Nah, sebetulnya yang dimaksud semi militer itu seperti apa? Kayaknya serem gitu kalau orang Iya iya dengarnya iya itu. benar-benar. Iya pasti ya. Gimana tuh? Jadi untuk semi militer sendiri itu memang ada beberapa didikan-didikan yang kita ambil dari pendidikan militer itu ya Pak. Cuman itu kalau diibaratkan itu hanya cipratan-cipratan militernya saja. Jadi yang seperti apel itu kita ambil dari militer. Tiap mau makan ada apel supaya tertib dan juga tujuannya mengecek kelengkapan siswa. Seperti itu Pak. Itu kayak makan itu jam ya? Makan sudah Berapa menit? ditentukan waktunya. Tentukan ya. Ya. Kalau nggak habis gimana Mas? Tetap berapapun itu jumlah butir nasinya tetap harus habis. Ini serem Jadi juga. harus artinya menghargai Ya, rezeki ya. menghargai Iya, rezeki. iya. Bagus juga itu. Dan disiplin waktunya itu, Disiplin Mas. waktu. Jadi bisa keukur ya. Sudah Berapa menit sih jatah makan? Berapa ini lamanya? kurang lebih memakan waktu 5 sampai 7 menit. 5 sampai 7 menit. Tapi Satu ambil piring. sendiri mereka ya. Ada piketnya Pak. Jadi Oh, ketika piket. teman-temannya apel, ada teman-teman yang lain yang piket menyiapkan makanan. Menyiapkan makanan. Itu suka ada yang iseng nggak sih? Yang ada satu di jatahnya kasih banyak, yang satu nasi doang. Ada saja Pak. Ada saja yang seperti itu. Iya ya, nasi doang gitu. Ya, cuman tetap dalam pengawasan. Jadi ketika ada yang seperti itu, Heeh. tetap kami pembina mengarahkan lagi. Nah, apa namanya kayak misalkan tadi tuh yang menarik itu. Maksudnya ada yang iseng nasinya banyak, lauknya sedikit, itu berarti ini juga ya? Ada saja. Oh iya. Tetap harus habis ya. Tetap harus habis Nah, tetap. tapi selama perjalanan kalau saya lihat mereka itu memang melakukan komunikasi artinya saling membantu lah. Ya. Ya, siapa yang mampu untuk menghabiskan itu dibantu habiskan, kemudian saling berbagi sayur, lauk dan sebagainya. Iya, iya, Ini menarik Seperti ya, itu, saya suka perhatikan tuh. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ketika ada temannya yang butuh bantuan, silahkan dibantu karena itu saudaramu sendiri, temanmu sendiri. Gitu. Itu dalam hal makan. Kalau dalam hal fisik gimana, Mas? Apa aktivitas semi militernya gimana? Aktivitas seperti pembinaan-pembinaan fisik tuh Pak, kayak hari pagi itu
ada ketentuan jaraknya 3 kilo tiap lari Sehari? pagi itu. Tiap pagi? Tiap pagi. Hmm. Terus kayak penguatan-penguatannya seperti push up, sit up Ya, 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 ya. Berapa jatahnya Mas kalau sehari? Kalau lari kan tadi 3 kilo. 3 kilo. Push Kalau up? push up itu 2 seri Pak, satu serinya itu 25. Oh, satu Oke. seri 25. 2 seri sehari. 2 seri sehari. Semua push up, sit up Semua itu push up, sit up, 2 seri. Pull up ada pull up. ada pull up Ada juga. pull up ya. Itu Oh, standar kesehatan ya. kesehatan. Iya. Seri itu istilahnya ya. Ya seri. Jadi bertujuan untuk ketahanan siswa. Itu di luar hukuman ya. Nanti luar ada yang hukuman. hukuman berapa seri gitu. Hukuman beda lagi, iya. Pak. Soalnya ini Pak Brahma kemarin ini cerita juga menarik. Kemarin anak-anak kan ngukur itu ya koordinat untuk enclave. Iya. Jadi ada 2 anak yang dia bawa satu bawa meteran. Nah yang satu ini kebetulan pagi mungkin gangguan pencernaan. Dia izin Pak Sata ini dia di belakang tuh mau ke belakang dulu. Nah ngajakin satu orang supaya nanti temennya ke sana. Lupa kalau dia bawa meteran. Itu kita tungguin di sana 5 menit nggak ada. Dijemput nggak ada Pak. Ternyata dia lewat ke sana. Pak sudah ambil posisi Pak. Berapa seri? Jadi sudah sadar ya. Sudah sadar ya. Konsekuensi dari kesalahan itu ya. Langsung sebelum ngukur kamu berdua ini dulu push up dulu. Satu seri 25 2 seri ya 50 50. 50. kali. Padahal kalau saya kadang bilang push up berapa Pak seikhlasnya deh kamu. Enak kalau seikhlasnya. Iya. Yang penting dua-duanya ikhlas ya. Iya, dadanya ikhlas. Ya, Mas Gibran itu tadi terkait dengan kesehatan fisik ya. Nah, ini ada juga yang namanya kesehatan mental. Mental ya. Anak-anak ini kan seusia baru lulus SLTP SMP ya, ya. SMP. Kadang-kadang anak-anak ini ya kangen rumahnya lah, kemudian ada masalah dengan Temannya temannya lah. Nah, ini ada nggak peran pamong siswa ini dengan kondisi anak-anak tempat curhatnya mereka? Kan orang tuanya udah jauh nih. Iya, iya. Gimana tuh? Seperti yang saya lakukan tadi ya, yang saya menandai satu siswa. Nah, jadi ketika ada siswa yang merasa tidak betah, pengen pulang, itu kami langsung merangkul anaknya. Jadi supaya dia itu tidak melihat kami itu sebagai pembina yang kaku. kejam, gitu, Oh. kaku. Jadi kami juga bisa berperan sebagai orang tuanya. Ada yang nangis Mas di awal-awal itu. Pasti Pengen ada pulang. saja. Ada ya. Karena saya juga ketika 3 bulan pertama itu benar Nangis ya. nangis. Wajar lah ya. Wajar Kangen masih itu rasanya. iya SMP yang nggak pernah fisik terus kemudian di sana ya dalam kondisi tertekan gitu ya kira-kira gitu ya. Jauh dari siapa-siapa ya. Itu berapa bulan nggak boleh komunikasi dengan orang tua untuk awal masuk? Jadi ketika awal masuk itu ada yang namanya, kalau sekarang itu dinamakan MOPKDR. Apa itu Jadi Mas? dulu Singkatannya apa? Masa orientasi? masa orientasi pembinaan karakter rimbawan, karakter dasar rimbawan. Jadi itu selama 1 minggu di dalamnya itu belajar baris berbaris, belajar apel, makan tertib. Lalu setelah MOPKDR itu, atau kalau di sekolah lain MOS, Pak, masa Orientasi sekolah. Siswa. Setelah itu ada 3 bulan itu dinamakan karantina. Jadi itu untuk penyesuaian siswa barunya itu bagaimana kehidupan di asrama, bagaimana dengan senior atau pegawai-pegawai, Adab lah gitu ya. adabnya. Dan untuk bentuk sebagai bentuk untuk anaknya itu supaya betah belajar menyesuaikan di sekolah. Karena sebelum 3 bulan itu yang seminggu pertama itu tidak di asrama Pak, jadi ditendakan. Oh di tenda. Oh gitu. Oh, di lingkungan sekolah tapi ya. Iya, masih di lingkungan sekolah. Oke, Mas Gibran, dari upaya-upaya membangun kemandirian anak-anak itu ya, tentu mungkin tidak semua bisa bertahan ya. Nah,
tapi lebih banyak yang bertahan daripada yang mungkin mereka akhirnya dipulangkan. Saya ingin tahu nih, penyebab utama mereka dipulangkan itu kenapa ya? Atau misalnya nggak kuat itu apa? Nah, dan yang menyebabkan mereka masih bisa bertahan dengan tadi ya, kesedihan gitu jauh dari keluarga itu apa nih? Supaya para pemirsa juga tahu nih, kalau misalnya mereka nanti jauh dari orang tua gimana nih caranya supaya Dan bisa pengen banget gitu nah ya pengen banget ke gitu ya, SMK Kehutanan. supaya lolos lah dari, apa istilahnya tekanan-tekanan seperti tadi itu. Gimana nih Mas? Jadi mungkin saya ceritakan pas yang saya rasakan Ya Oh, pengalaman menjadi jadi siswa siswa iya, awal itu. masuk ya. yang paling mudah lah Jadi itu. yang paling mudah. Hmm, Jadi sewaktu saya menjadi siswa itu, saya tuh merasa tidak betah itu karena yang pertama, eh, yang tentunya anak-anak sekarang itu tidak jauh dari gadget kan. Nah Oh dari ya, situ oke. ada, dan juga apalagi sekarang anak Gen Z ya namanya ya mhm, Pak, Mhm, mhm. apa-apa di disediakan orang tuanya seperti nyetrika baju, oh iya, pakaian, nyuci pakaian seperti Mhm. itu. tahu beres ya. Oh Ya, terus beres. Mhm, ada juga karena kita dari berbagai daerah, jadi ketika itu karena saya asli Sunda dan mhm. ada salah satu teman saya yang orang Jawa, saya tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Iya, iya. Saya Padahal di lingkungan Sunda ya. yang saya rasakan itu mereka seperti ini, seperti ngeledek saya, Oke, Ngeledek tapi ya. saya tidak bisa berbuat apa-apa karena Nah, takut salah, susun. nah, iya. Mungkin seperti itu yang mhm, Heeh. dirasakannya. Dan juga tidak terbiasa hidup tertib tuh Pak, Oh iya mmm, karena disiplin karena waktunya disiplin teratur teratur ya. semua. Sementara waktu di rumah ya Sementara bebas waktu di aja. rumah bebas. Heeh, heeh. Nah, terus ini mhm. Mas, itu kan yang dirasakan Mas Gibran. Kalau lihat dari sudut pandang anak-anak sendiri gimana? Mereka mampu bertahan sampai apa namanya? Ya di SMK sampai terus gitu. Nggak sampai keluar. Yang Mas Gibran misalkan ini kan bisa jadi pembelajaran nanti berikutnya kalau ada kasus begini penanganannya gini. Ya. Nah, gimana? Tidak jauh dari tadi Pak, Hmm. kami sebagai pembina, sebagai kakak, sebagai orang tua. Jadi di semua sekolah ada OSIS kan ya Pak. Ya, 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 Jadi OSIS, ada OSIS. salah Mhm, satu sekbid OSIS, yaitu sekbid 2. Jadi di dalam itu ada renja yang namanya itu pembinaan karakter. Hmm. Nah mmm, di situ isinya, jadi tiap malam Selasa atau malam Sabtu di dalamnya itu ada ditugaskan eh, satu pembina untuk, jadi di dalamnya itu sharing session. Hmm. Mau pembina itu bisa bercerita apa zaman dulu seperti apa. mhm. Jadi Pengalaman, share ya Sebagai pengalaman kayak pengalaman. tadi ya Iya, Mas iya Gibran, benar, Pak, iya. heeh. karena dulu itu berbeda ya Pak. Mhm, Eh, orang-orang dulu tuh berbeda kuat dalam hal apapun ya. mhm. Dan Dari perspektif ya yang dari berbeda perspektifnya berbeda. Pada Terus zamannya. pada zamannya. yang Gen Z itu kan terkenalnya tuh generasi strawberry ya Pak. Gitu. Apa tuh strawberry? Iya, Imut-imut Guru gitu? saya itu iya, generasi strawberry. iya. Jadi keinjak sedikit melenyot. Oh gitu, Nah, strawberry. jadi untuk pembinaannya juga tidak seperti dulu Pak. Mmm, Hmm. Mungkin Pendekatannya ya. ya, mungkin kalau dulu itu yang banyak orang tahu itu ras, iya, seperti di militer, polisi, seperti itu. Mhm. Namun karena tiap zaman kan Berbeda, berbeda, mmm, ya. jadi menyesuaikan zaman. oke. Mhm. Jadi, Iya. ini pemirsa ya, tadi disampaikan oleh Mas Gibran bahwa jangan percaya dengan omongan-omongan yang tidak pernah mengenal SMK yang SMK, sesungguhnya iya gitu benar, ya, benar. cerita dari orang lain. Nah ini ternyata, pendidikan yang dibiayai oleh negara, semi militer, diasramakan dan lain sebagainya, tidak seseram dengan, cerita-cerita di Iya, luar iya. ya. Artinya di dalam, pembinaan itu ada skala keterukuran ya, Ya, Mhm. dan juga memang ditujukan untuk membangun kekuatan
eh, jiwa mereka ya, kemandirian seperti itu. Baik. Nah, Mas Gibran, untuk anak kehutanan itu ya, anak-anak SMK itu kan mereka dikenal dengan namanya jiwa korsa ya. Nah, ini apa sih jiwa korsa itu yang ditanamkan pada mereka itu? Ya. Sifat seperti apa? Jadi jiwa Korsa itu kan komando satu rasa ya. Komando satu rasa ya. Oh gitu. Yang saya Korsa itu dapat komando satu rasa. Ya. yang diajarkan sama senior-senior saya dulu Iya, iya, itu. iya, iya. Jadi Agak ya- maju Mas, nanti khawatir Oh, nggak iya. kelihatan. Jadi yang saya pahami itu segala apapun yang dirasakan sama teman itu kita juga merasakannya. Hmm. Bukan berarti satu teman itu sakit, saya juga ikut merasa sakit. Tetapi satu teman itu sakit, kita sebagai temannya harus bisa menguatkan. Jadi Gitu. bukan berarti satu korsa itu sama-sama merasakan. Iya. Memang kita merasakan rasa sakit teman itu, cuman kita juga jangan terbawa rasa sakitnya. Tetap harus bisa merangkul. Bukan kemudian ini ya, artinya kalau temennya berbuat negatif kemudian kita Ikut sama-sama negatif ikut juga. gitu ya. Artinya bagaimana menyelamatkan atau Menyelamatkan menjaga. atau menjaga sesama. Gimana itu dibangunnya itu, membangun itu gimana tuh? Yang dilakukan di sekolah itu? Jadi pada saat MOPKDR itu ketika pertama yang diterapkan tuh ketika ada satu orangnya yang salah, berarti semuanya yang mendapatkan konsekuensinya. Gitu. Di situ diterapkannya supaya anak-anak Pembelajaran. tersebut itu bisa berpikir kenapa bisa semuanya yang kena, padahal yang salah satu aja. Jadi Harusnya teman yang diingetin, lainnya itu ya. bisa mengingatkan temannya, Iya, membantu iya. di situ. Nah itu yang tadi ya, jangan sampai satu berbuat negatif semua Semua negatif. ikut negatif. Tapi bagaimana mengingatkan yang negatif itu supaya tidak merusak ke Ke semuanya gitu semuanya. kan ya. Diingatkan seperti itu. Bagus ya sebetulnya jiwa korsa itu. Baik, sekarang mungkin ada yang disampaikan untuk rekan-rekan yang berminat untuk masuk SMK, apa saja yang harus dipersiapkan itu? Jadi eh, sekarang kan eh, sedang pembukaan, jadi Ya, betul. Oh, pembukaan ya. pas ini Pas ya? sosialisasi juga ini. Oh, saya. Ya. Jadi yang perlu dipersiapkan itu berkas-berkas seperti apa, rapot, Rapot, ya. fotokopi rapot, fotokopi kartu keluarga, dan administrasi Lainnya yang ya. lainnya ya. Terus kan dalam seleksi itu ada beberapa tahapan. Pertama seleksi administrasi, lalu ada seleksi wawancara dan juga seleksi Fisik. tulis. Oh, tes tulis, Itu yang wawancara. tahap kedua. Nah, pas tahap ketiga ada seleksi fisik, seleksi kesehatan dan juga psikotes di situ. Nah, terus ada juga jalur khusus dan jalur reguler. Kalau Apa tuh dulu jalur khusus? ya. Jadi kalau dulu tuh persyaratan itu ada yang dibedakan antara jalur khusus dan jalur reguler. Kalau jalur reguler itu dibedakan dari tinggi badan dan juga nilai rata-rata rapot. Oh ya. Cuman sekarang ada kebijakan baru kemarin semuanya disamakan antara jalur khusus Khusus dan maupun jalur reguler. reguler. Cuman untuk persaingannya itu di masing-masing jalur khusus dengan jalur khusus. Oh iya. Ada Maksudnya nggak reguler. lintas ya. Ada kuota masing-masing ya? Kuotanya masing-masing. Untuk jalur khusus sendiri juga di dalam administrasinya itu ada administrasi tambahan seperti ketika calon siswanya itu berada di Kawasan. kawasan, misal bisa melampirkan bukti bahwa rumahnya tempat tinggalnya itu di dalam kawasan. Jadi calon siswa yang berada di desa penyangga. Itu katanya butuh rekomendasi Mas ya? Kalau ada ya? Kalau ada, cuman
ketika tidak ada rekomendasi kita bisa mengajukan juga ke kantornya, Yang ke penting balainya. memastikan tadi ya di sekitar kawasan ya. kawasan. Heeh, heeh. Ini yang menarik sekali ya, para Iya. pemirsa, bahwa SMK Kehutanan ini bukan sekolah yang eksklusif ya, Iya. tetapi memang siapapun, khususnya rekan-rekan yang ada di sekitar kawasan hutan, ini memiliki kesempatan yang sama ya untuk bisa sekolah di SMK ini. Jadi tadi bisa melalui jalur khusus kalau untuk mereka dengan menunjukkan bahwa betul-betul ada di sekitar kawasan hutan untuk tempat tinggalnya ya, gitu ya Mas Gibram ya. Ya, gimana? Ada lagi Pak Prama? Kayaknya ini tadi mungkin persiapan ini Mas Gibran sendiri untuk tes CPNS gimana? Kayaknya. Iya kan kalau ada kesempatan ya. Iya, Iya, Heeh. Gimana Mas? saya mulai belajar itu apa Ada waktu latihan ya? soal. Alhamdulillah menyempatkan. Oh iya, iya, itu yang penting ya, waktu menyempatkan itu ya, karena iya, mendampingi anak-anak terus ya. betul. Dan bukan hanya CPNS mungkin ya, Iya, Iya, heeh. karena kemarin juga ada kabar dari rekan-rekan saya juga, perusahaan-perusahaan Perusahaan kehutanan HPH ya. juga memang HPH itu membutuhkan tenaga-tenaga juga, mungkin memang bisa diisi baiknya oleh rekan-rekan yang memiliki pendidikan kehutanan supaya lebih tepat Ya, pengelolaannya. dan ini Pak Prama ya, kalau SMK kan ini ya punya sertifikat kompetensi. Betul, Itu yang iya, memiliki nilai lebih ya. bisa Artinya perusahaan sudah tidak meragukan lagi ya iya, bagaimana kesiapan teman-teman lulusan sudah SMK itu teruji. teruji dan siap kerja gitu ya. Iya, Hanya siap kerjanya di dalam apa di pulau luar Jawa siap juga ya. harus siap Harus ada siap ya. ya. salah satu teman saya orang Garut, Pak. Nah, Dia mengambil kesempatan kerja ke Papua, Pak. oh ya, artinya tidak menghalangi ya, Iya, semangat Betul. itu bisa apa terus tumbuh gitu ya dimanapun berada karena tadi ya di sekolah juga ditanamkan ya siap kerja siap kerja dimanapun ya, mengabdi Dimanapun, untuk ini ya negara hutan dan hutan. sumber daya alam ya. Baik, cukup Pak Pramah. saya pikir cukup menarik ya apa yang Menarik. disampaikan tadi. Mudah-mudahan juga bisa menjadi informasi bagi rekan-rekan di sana yang menyimak acara ini, yang mau melanjutkan pendidikan ke SLTA, ke SMK ya, SMK ke ya. SMK, bisa mengikuti saran dari Mas Gibran dan tadi juga disampaikan jangan takut untuk sekolah di sana, ya. Dan ini juga ya, yang teman-teman di SMK juga yang nonton juga bisa jadi pamsis juga ya. Nah, Jangan fobi juga ya. iya, Kalau ada formasi ngisi kekosongan, yang dampingi ya, biar sambil belajar Iya, juga kan. sambil belajar. sambil mempersiapkan ya, Mempersiapkan mempersiapkan untuk untuk tes CPNS atau ke ataukah HPH iya, swasta itu ya. Ini kerjaan yang lebih baik terakhir lagi. Mas Gibran, kalau mekanisme jadi pamsis sama ya di seluruh SMK se-Indonesia? Di seluruh SMK se-Indonesia itu ada Ada ya mekanismenya sama ya? mekanismenya sama. Oh ya. Formasinya berbeda-beda? Formasinya berbeda-beda sih, Pak. Beda-beda ya tergantung jumlah siswa Jumlah berarti? kelas ya, Jumlah kelas ya? ya. Tidak sih, Pak. Oh enggak? Enggak Kalau juga. jumlah kelas, jumlah siswa itu sudah ditentukan ada kuotanya yaitu 102. Kalau formasinya berdasarkan apa Mas? Itu kebijakan sekolahnya Oh masing-masing sekolah, sih, Pak. mungkin ketersediaan anggaran juga ya? Iya, Mungkin juga permasalahannya beda juga. Ya permasalahan juga. Karena kan wilayahnya kan lain Oh ya. ya, ya, ya. Baik Mas Gilban, mudah-mudahan sukses ya nanti tahun ini ya, mudah-mudahan bisa ikut mencoba juga ya, bergabung bersama kami ini jadi ASN. Ya, Amin. Apa namanya ya meskipun nanti di sekarang jadi pamsis atau nanti di swasta juga itu juga peran-peran kita sebagai insan rimbawan ya. ya. Tadi Korsa apa tadi singkatannya? Komando satu nih. Komando satu rasa. Ini versi SMK atau kayaknya Korsa? Iya. Kan banyak Korsa juga ya. Iya. Korsa Rimbawan, Korsa di tempat-tempat sekolah yang lain Tapi juga. sepertinya cocok ya itu ya. Cocok ya. Komando satu rasa. Baik sobat semesta menjawab, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berdiskusi dengan Mas Gibran sebagai seorang pembina ya. Pamong ya. Pamong ya? siswa, iya. Pamong siswa di SMK Kehutanan ya, tepatnya di Kadipaten ya. SMK Kehutanan negeri ya, negeri Kadipaten. Bagi orang tua, Bapak Ibu yang berminat
mendidik, menitipkan, ingin menguatkan di bidang kehutanan bisa daftar ke sana ya, mendaftarkan putra-putrinya atau bisa ditawarkan anak-anaknya nih loh, lihat contohnya ini kesuksesan. Di episode sebelumnya juga kita wawancari anak-anak. Iya. Mudah-mudahan nanti masih ada kesempatan nih kita ajak ngobrol anak-anak. Izin Pak, ada satu Tambahan. penyampaian lagi Mangga, Mas. mungkin untuk teman-teman yang mau mendaftar ke sekolah ketika ada kebingungan atau perlakuan-perlakuan dari oknum-oknum yang lain, silahkan mengajukan diri ke kontak yang sudah tertera di pendaftaran. Konfirmasi ya, apakah Konfirmasi, benar atau apakah tidak. betul Jadi atau yang tidak. resmi kontak person itu ya. Kontak person. Yang jelas saya juga orang Kementerian Kehutanan, sepertinya tidak ada ya apa istilahnya bayar untuk masuk itu Iya, ya. iya Tidak ada, benar, Pak. tidak Tidak, ada ya. ya. Oknum ya kalau Ya, itu oknum. Jadi menyampaikan hati-hati itu. ya, Ya rekan-rekan hati-hati. semua. Nah ini pesan menarik dari Mas Gibran terakhir tadi, kalau ada yang mencoba untuk memanfaatkan ya, memanfaatkan itu bisa konfirmasi langsung di nomor yang tertera dalam Unit informasi pendaftaran. pendaftarannya. Baik, Sobat Menghijau, mudah-mudahan kita sehat selalu Mas Gibran ya, nanti bisa ngikuti tes dan mudah-mudahan sabar ya membina anak-anak. Iya. Jadi kebaikan ya. Jadi kebaikan dan jadi nilai tambah ketika nanti bisa jadi ASN kan punya pengalaman ya membina atau pas mudah-mudahan di formasi SMK juga kebutuhan tuh Iya. kebutuhan P3K atau ASN ya itu suka ada kan ya. Baik, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gilban. Terima kasih ya. Alhamdulillah.